Selamat malam. Eh, Malam. Malam ini kami dari grup 4, dosen Ibu Ina dengan mata kuliah Hukum Peraturan Daerah dan Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah akan melaksanakan tanya jawab bersama narasumber kami. Tolong perkenalkan diri, Bapak Ya, baik. Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Ismail. Saat ini saya bekerja di bagian hukum Setkap Malinau dengan jabatan sebagai penyuluh hukum. Ya, kurang lebih seperti itu. Tua. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan inti. Yang pertama, tolong untuk Bapak Ismail jelaskan mengenai apa sih itu keluarga sadar hukum sebelum kita masuk ke pertanyaan. Silakan, Mbak. Ya, baik. Baik. Terima kasih Mas Joshua. Sedikit informasi bahwa Kadarkum atau kepanjangan daripada keluarga sadar hukum ini adalah kelompok atau binaan daripada Kementerian Hukum, dalam hal ini BPHN, di mana isinya adalah kelompok masyarakat yang secara sukarela tentunya ingin meningkatkan terkait dengan kesadaran dan kepemahaman hukum di kalangan mereka sendiri, khususnya terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban daripada kelompok sadar hukum itu sendiri, seperti itu, Mas Joshua. Nah, kemudian ketika mereka memahami terkait dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, tentunya mereka dapat mengimplementasikan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, tentunya dengan cara mentaati peraturan yang ada seperti itu, dan melindungi hak-hak warga masyarakat, baik mereka sendiri maupun warga masyarakat di lingkungan mereka. Begitu, Mas Joshua. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari narasumber. Berikutnya kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab. Mungkin di sini kita akan melemparkan beberapa pertanyaan singkat saja. Saya dan Baik. anggota kelompok akan bergantian. Mungkin pertama saya akan mulai bertanya. Eh, untuk program Kadarkum ini, Pak Mail, siapa yang bisa menjadi peserta program Keluarga Sadar Hukum ini? Ya, tentunya yang menjadi anggota daripada keluarga sadar hukum ini adalah masyarakat yang tentunya memiliki niat untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan hukum, khususnya apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka sendiri tentunya. Dan siapa yang menjadi peserta Kadarkum, yaitu bisa siapa saja, contohnya misalnya tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat, kemudian ada pejabat di lingkungan mereka, bisa RT atau RW, dan unsur masyarakat lainnya yang memiliki kemauan lah tentunya untuk meningkatkan kesadaran hukum itu sendiri, baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan, seperti itu Mas Joshua dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan oleh anggota kelompok. Pak Baik, Stefanus, silakan. izin Pak Ismail mau bertanya. Seperti Bapak jelaskan tadi kan bahwa kelompok sadar hukum ini kan bisa dari berapa kalangan nih, termasuk mereka yang istilahnya mau mengerti dan memahami tentang hukum itu sendiri. Nah, misalnya nih Pak, kita ambil satu kasus, misalnya terjadi suatu permasalahan nih, misalnya entah itu dari sengketa ataupun apa di lingkungannya, misalnya seperti itu. Nah, apakah dari anggota sadar hukum ini akan melaporkannya itu mekanismenya seperti apa? Apakah mereka akan melapornya ke mana dan seperti apa? Kurang lebih seperti itu Pak Ismail. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stefanus terkait pertanyaannya. Ketika misalnya terjadi persoalan di masyarakat tentunya,
ini akan diteliti dulu oleh teman-teman daripada Kadarkum untuk dicari mencari apa yang menjadi titik permasalahannya, tentunya dari bekerja sama dengan para legal. Jadi Kadarkum ini tentunya tidak bekerja sendiri, nanti ada di desa itu dinamakan Pos Bankum atau Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan para legal yang sudah dilatih oleh Kementerian Hukum atau BPHN, tentunya khususnya BPHN ya, melatih mereka. Dan nanti ada juga peran daripada kepala desa untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang ada seperti itu. Terima kasih, Pak Ya, Ismail. baik ya. Terima kasih Mas Stefanus. Izin Pak Mail, ingin menambahkan satu pertanyaan. Baik, baik, silakan. Eh, Sesuai dengan penjelasan Pak Mail tadi bahwa tujuan dari diadakannya program Keluarga Sadar Hukum ini adalah meningkatkan tentunya kesadaran akan patuh hukum, akan kesadaran untuk mencari jaminan dan perlindungan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau. Saya ingin menanyakan, bisa bagaimana secara parameter program ini, bagaimana cara kita memastikan bahwa satu keluarga itu sudah termasuk dalam zona keluarga yang sadar hukum. Itu Pak Mail. Baik, ya, terima kasih Mas Joshua. Tentunya bagaimana cara kita melihat bahwa Kabupaten Malinau ini, khususnya di dalam keluarga sadar hukum ini, dapat menekan angka daripada kasus-kasus hukum, begitu ya. Ya, tentunya kita bisa melihat daripada perkembangan-perkembangan kasus hukum yang terjadi. Artinya, kalau dalam beberapa tahun ini kasus hukum itu berkurang, tindak pidananya berkurang, kemudian kejahatan-kejahatannya berkurang, tentu ini adalah salah satu keberhasilan daripada Kadar Hukum itu. Kita berharap bahwa Kadar Hukum ini dapat terbentuk di seluruh desa yang ada di Malinau. Kita berharap seperti itu. Kemudian nanti kita akan bina. Ya, salah satunya bagaimana keberhasilan daripada Kadarkum ini adalah bagaimana masyarakat atau kelompok Kadarkum ini dapat mengimplementasikan apa yang menjadi pemahaman mereka terkait dengan hak dan kewajibannya, khususnya misalnya mentaati peraturan yang ada, membayar pajak, kemudian mentaati peraturan lalu lintas, itu contoh sederhananya seperti itu. Tentunya kita akan melihat perkembangannya terkait dengan bagaimana data statistik yang menunjukkan penurunan angka-angka kriminalitas dan kepatuhan terhadap hukum di Kabupaten Malinau. Kita akan melihat seperti itu, barometer atau parameter yang bisa kita nilai. Begitu Mas Joshua. Dan tentunya Kadarkum ini juga tidak berjalan sendiri. Nanti kita akan bina dari pemerintah daerah, tentunya akan bekerja sama dengan instansi terkait, bisa nanti dari kepolisian, bisa nanti dari kejaksaan, atau dari mana saja, atau orang-orang yang berkompeten, yang tentunya bisa memberikan pemahaman-pemahaman hukum terhadap masyarakat yang menjadi kelompok daripada keluarga sadar hukum itu sendiri. Begitu Mas Joshua. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari anggota kelompok yang lain. Saya Izin Pak Ismail, saya mau bertanya mungkin untuk penutup kali ya. Nah, seperti yang disebutkan tadi kan bahwa tujuan dari kelompok saudara hukum ini kan sebenarnya sangat-sangat baik nih dalam artian untuk pencegahan lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau saya lihat kan di daerah lain kan sudah ada yang ngebentuk nih istilahnya poskonya gitu layanan ajuannya seperti itu. Nah, kalau untuk di Melinau sendiri, yang pertama tuh kira-kira apakah sudah ada yang membentuknya? Dan jikalau memang ada yang sudah membentuknya, itu kira-kira apa sih yang menjadi persyaratan kira-kira seandainya ada yang kelompok masyarakat atau misalnya ada kalangan-kalangan yang ingin membentuk itu. Kira-kira seperti itu, Pak Ismail. Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan kadar hukum,
ya di Kabupaten Malinau ini, alhamdulillah tahun ini kita sudah ada membentuk yang namanya Kadarkum. Itu ada di Desa Sempayang, kemudian ada di Desa apa namanya Pulau Sapi, ada di Desa Belayan, kemudian ada di Desa Tanjung Keranjang. Nah, itu adalah tempat di mana saat ini sudah ada yang namanya ada Kadarkumnya. Karena tahun ini kita baru bentuk, tentunya nanti kita akan terus membimbing lah Kadarkum ini, karena kita memiliki di Kabupaten Malinau ini ada sekitar 109 desa ya, yang tentunya nanti akan dibentuk juga. Tapi untuk saat ini sudah ada yang dibentuk, baru-baru tahun ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk membentuk Kadarkum itu syaratnya adalah tentunya keanggotaan. Nah, jumlah daripada pembentukan Kadarkum itu ya minimal 15 orang. Nanti ada SK juga dibentuk ya terkait dengan pembentukan Kadarkum ini. Seperti itu, Mas Stefanus. Baik, terima kasih Pak Ismail untuk jawabannya yang sangat-sangat jelas. Baik, terima kasih Mas. Oke, saya rasa untuk wawancara pada malam hari ini sudah sangat cukup dan sudah sangat jelas ya, Bapak Stefanus. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Oke, kalau begitu tanpa memperpanjang lebar lagi, saya tutup wawancara kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih sebelumnya Pak Mail. Terima kasih Pak Ismail buat waktu. Baik, lanjut. Oke, Pak Mail. Lanjut.